Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan luar biasa. Apa kabar anak-anak Miss yang ada di rumah? Semoga anak-anak yang soleh dan soleha senantiasa diberikan perlindungan dan juga kesehatan di tengah pandemi kita yang masih berlangsung hingga saat ini. Semoga teman-teman tetap jaga kesehatan ya. Untuk hari ini, materi pembelajaran PAI kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, berarti kita siap untuk mendengarkan penjelasan yang akan kita bahas bersama-sama. Oke, teman-teman tahu apa arti Asmaul Husna? Ya, benar. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Ada 99 Asmaul Husna yang ada dalam Al-Quran. Untuk hari ini, Miss akan bahas 4 Asmaul Husna. Apa saja Asmaul Husna itu? Oke, simak ya. Asmaul Husna yang akan kita bahas yang pertama adalah Al-Mumit. Yang kedua, Asmaul Husnanya adalah Al-Hayyu. Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Qayyum. Dan Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Ahad. Miss akan jabarkan satu persatu Asmaul Husna tersebut. Silahkan teman-teman simak dengan baik. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat. Yo, teman-teman simak yuk. Sekarang kita akan bahas dulu mengenai kompetisi dasar yang diharapkan. Yang pertama adalah kita harus memahami makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Lalu kita harus tahu apa indikatornya. Yang pertama, kita mampu menjelaskan pengertian Asmaul Husna dengan benar, menyebutkan jumlah Asmaul Husna. Lalu menjelaskan makna Asmaul Husna yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Nah, teman-teman sudah tahu ya, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan juga indah. Kita akan bahas yang pertama yaitu 1. Al-Mumit. Al-Mumit artinya Maha Pemberi Kematian, dan dialah yang memberi kehidupan dan memberi kematian. Dan dialah yang mengatur pertukaran siang dan malam dan siang. Al-Mu'min ayat 80. Allah dengan kuasanya mampu menghidupkan dan mematikan setiap makhluk. Semua akan kembali kepada Allah. Maka biasakanlah berperilaku baik dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian merupakan rahasia Allah yang tidak dapat diketahui oleh setiap makhluk. Jadi bisa datang tanpa kita ketahui dan bisa kapan saja. Hikmah mengimani bahwa Allah Al-Mumit adalah 1. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak bersikap sombong karena menyadari bahwa kita hidup di dunia hanya sementara. Yang ketiga, menjaga diri agar selalu taat kepada Allah. Yang keempat, banyak berbuat kebaikan seperti bersikap sopan dan menolong orang lain. Asmaul Husna berikutnya adalah Al-Hayyu yang maha hidup. Allah akan hidup kekal ketika seluruh makhluknya binasa. Allah hidup tiada akhirnya. Firman Allah yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa. Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan akan tetap kekal. Quran Surat Ar-Rahman ayat 26-27. Apa bukti bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Hayyu? Yang pertama, bahwa Allah tidak pernah tidur. Yang kedua, adanya alam semesta. Yang ketiga, adanya manusia. Yang keempat, adanya makhluk Allah yang lain seperti ikan, nyamuk, ayam, dan sapi. Yang kelima, adanya hembusan angin dan bergeraknya awan. Perilaku yang meneladani Al-Hayyu adalah 1. Bersyukur atas karunia yang Allah beri. Yang kedua, menggunakan waktu hidup sebaik mungkin dalam beribadah dan beramal soleh dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjaga kesehatan.
Hikmah meyakini bahwa Allah itu Al-Hayyu adalah satu, tidak bersikap sombong dan menyadari bahwa kita ini hidup sementara. Yang kedua, menjaga diri agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, banyak berbuat kebaikan sebagai bekal nanti di akhirat ya. Yang keempat, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Yang kelima, senang bersedekah dan berpuasa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah Al-Qayyum, yang berdiri sendiri. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus mengurus makhluknya. Ali Imran ayat 2. Allah tidak membutuhkan siapapun dan apapun. Allah tidak membutuhkan siapapun dalam mengurus makhluknya. Seluruh makhluk justru membutuhkan kasih sayang Allah. Firman Allah yang artinya, dan semua tertunduk di hadapan Allah yang maha hidup dan yang berdiri sendiri. Quran Surat Toha ayat 111. Bukti Allah Al-Qayyum adalah yang pertama, Allah ada dengan sendirinya. Yang kedua, Allah tidak beranak dan diperanakkan. Yang ketiga, Allah tidak membutuhkan makhluknya. Yang keempat, menciptakan manusia tanpa bantuan orang lain. Yang kelima, Allah menciptakan alam beserta isinya tanpa bantuan orang lain. Perilaku meneladani Al-Qayyum adalah yang pertama, bersikap mandiri, artinya sanggup melaksanakan sesuatu dengan baik secara sendiri. Yang kedua, tidak bergantung kepada orang lain. Yang ketiga, percaya kemampuan diri sendiri. Jadi teman-teman harus percaya diri ya. Hikmah beriman bahwa Allah Al-Qayyum adalah yang pertama, menjadikan kita anak yang bertanggung jawab. Yang kedua, menjadi anak yang mandiri. Yang ketiga, menjadi anak yang pintar. Dan keempat, menjadi anak yang bekerja keras. Lalu kita masuk ke Asmaul Husna berikutnya, yaitu Al-Ahad, yang Maha Esa. Allah Maha Esa atau Maha Tunggal dan berdiri sendiri, berarti tidak ada satupun yang menyamainya. Firman Allah yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Keindahan seperti langit, bumi, gunung, air, dan lainnya adalah sesuatu yang menakjubkan. Semua itu adalah ciptaan Allah dan manusia tidak dapat menciptakannya. Perilaku meneladani Al-Ahad adalah 1. Menyembah hanya kepada Allah. Yang kedua, tidak menyekutukan Allah. Yang ketiga, bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Hikmah mengimani bahwa Allah Al-Ahad adalah 1. Semakin bertambah keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, semakin rajin beribadah. Yang ketiga, selalu bersikap baik kepada orang lain. Dan yang keempat, selalu bersikap rendah hati. Demikian pembelajaran kita hari ini mengenai Asmaul Husna. Mudah-mudahan teman-teman mampu meneladani dan meniru sifat Asmaul Husna ini ya. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.